Perkenalkan, saya Dimas Aulia Nugraha. NIM saya 2300024024 dari Kriminologi kelas E. Selamat datang di video pembahasan tentang kriminologi terhadap 3 paradigma kejahatan si Meka dan Lee. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat fundamental dan menarik dalam dunia kriminologi, yaitu 3 paradigma terhadap kejahatan menurut si Meka dan juga Lee. Seperti yang kita tahu, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan, dan juga bagaimana masyarakat menanggapinya serta menanganinya. Namun, tidak semua ilmuwan memiliki pandangan yang sama tentang apa itu kejahatan, mengapa seseorang bisa melakukan kejahatan, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, perbedaan cara pandang inilah yang disebut dengan paradigma. Paradigma berarti kerangka berpikir, cara seseorang melihat, memahami, dan juga menjelaskan suatu fenomena. Dalam konteks ini, fenomena yang kita bahas adalah kejahatan. Si Meka dan juga Lee membagi pandangan para ahli kriminologi ke dalam 3 paradigma besar, yaitu yang pertama paradigma positivis, yang kedua paradigma interaksionis, dan juga yang terakhir paradigma sosialis. Ketiganya memberikan perspektif yang sangat berbeda terhadap kejahatan. Mulai dari yang melihat kejahatan sebagai akibat faktor biologis hingga yang melihatnya sebagai hasil dari ketimpangan sosial. Mari kita bahas satu persatu secara lebih dalam dan juga mendalam. Paradigma yang pertama adalah paradigma positivis. Paradigma ini lahir pada abad ke-19 dan juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan alam dan juga metode ilmiah. Pada masa itu, banyak ilmuwan percaya bahwa semua perilaku manusia, termasuk perilaku jahat, dapat dijelaskan secara ilmiah, sama seperti penyakit atau juga gejala alam lainnya. Paradigma ini menolak pandangan lama yang bersifat klasik, di mana pelaku kejahatan dianggap sebagai individu yang memiliki kehendak bebas sepenuhnya. Bagi positivis, tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi jahat begitu saja. Ada faktor-faktor tertentu, baik dalam diri seseorang maupun dari lingkungan sekitar yang menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang atau melakukan kejahatan. Ciri-ciri utama paradigma positivis yaitu yang pertama, kejahatan dianggap sebagai sesuatu yang nyata dan juga objektif. Artinya, kejahatan bisa diukur, diteliti, dan juga ditemukan penyebabnya secara ilmiah. Yang kedua, pelaku kejahatan dianggap berbeda dari orang normal. Paradigma ini melihat bahwa pelaku kejahatan memiliki karakteristik khusus, bisa berupa faktor biologis, psikologis, atau sosial yang membuatnya rentan terhadap perilaku menyimpang. Yang ketiga, menekankan pendekatan sebab dan juga akibat. Dengan kata lain, setiap kejahatan pasti memiliki penyebab, dan jika penyebab itu bisa ditemukan, maka kejahatan itu bisa dicegah. Lanjut ke dalam tokoh-tokoh utama dan juga pemikiran. Tokoh paling penting dan juga paling terkenal dalam paradigma ini adalah Cesare Lombroso, seorang dokter dan juga antropolog asal Italia yang dikenal sebagai bapak kriminologi modern. Dalam bukunya yang berjudul L'Uomo Delinquent atau The Criminal Man,
Lombroso menyatakan bahwa pelaku kejahatan dapat dikenali dari ciri-ciri fisiknya. Menurutnya, penjahat adalah individu yang mengalami kemunduran evolusi, seolah-olah mereka kembali ke bentuk manusia purba yang lebih primitif. Misalnya, bentuk tengkorak tertentu, rahang yang menonjol, telinga yang besar, itu dapat dianggap sebagai tanda-tanda biologis seseorang memiliki potensi kriminal. Meskipun pandangan ini sekarang dianggap tidak ilmiah, gagasan Lombroso penting karena ia memperkenalkan pendekatan empiris dan ilmiah dalam memahami kejahatan. Setelah Lombroso muncul, dua tokoh lain dari aliran positivis yaitu Enrico Ferri dan juga Rafael Garofalo. Ferry menambahkan bahwa selain faktor biologis, kejahatan yang juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga ekonomi. Sedangkan Garofalo memperkenalkan konsep kejahatan alami, yaitu tindakan yang dianggap jahat oleh semua masyarakat karena melanggar nilai kemanusiaan. Di abad ke-20, paradigma positivis berkembang ke arah yang lebih kompleks. Ada positivisme psikologis, dan juga positivisme sosiologis seperti teori Strain dan Robert Camerton menjelaskan kejahatan sebagai akibat dari tekanan sosial. Misalnya ketika seseorang tidak bisa mencapai tujuan hidup dengan cara yang sah, maka ia akan mendapatkan itu secara ilegal. Adapun kritik terhadap paradigma positivis, walaupun berpengaruh besar, paradigma positivis juga banyak mendapatkan kritik. Beberapa kritik utama yaitu seperti terlalu fokus pada individu dan mengabaikan struktur sosial, seolah-olah kejahatan hanya masalah pribadi, padahal bisa juga dipengaruhi oleh ketidakadilan sosial. Yang kedua, seperti bersifat deterministik. Paradigma ini kadang dianggap menghilangkan kehendak bebas manusia, seakan-akan jika seorang terlahir dengan faktor tertentu, ia pasti akan menjadi penjahat. Yang ketiga, potensi diskriminatif. Dalam praktiknya, teori Lombroso sering disalahgunakan untuk menjustifikasi perbedaan ras dan juga kelas sosial. Namun, kita tidak bisa menolak bahwa paradigma ini memberikan pondasi ilmiah bagi kriminologi modern, terutama dalam bidang forensik, psikologi kriminal, sistem rehabilitasi narapidana. Yang kedua yaitu paradigma interaksionis. Paradigma ini muncul sebagai reaksi terhadap pandangan positivis yang dianggap terlalu kaku dan juga hanya melihat kejahatan dari sisi pelaku. Paradigma interaksionis berangkat dari pemikiran bahwa kejahatan bukanlah sesuatu yang melekat pada perbuatan itu sendiri, tetapi bagaimana masyarakat menilainya. Dengan kata lain, kejahatan adalah hasil dari proses sosial. Prinsip dasar dari paradigma interaksionis seperti kejahatan bersifat relatif, yaitu tindakan yang dianggap jahat di suatu masyarakat bisa jadi dianggap biasa di masyarakat lain. Yang kedua, masyarakat berperan penting dalam mendefinisikan kejahatan. Seperti sebuah tindakan menjadi kejahatan karena masyarakat atau otoritas hukum memberi label itu kepadanya. Yang ketiga, fokus pada interaksi sosial dan makna simbolik. Bagaimana individu memahami dirinya sebagai penjahat atau orang baik dibentuk dari interaksi dengan orang lain. Teori-teori utama dari interaksionis yaitu yang pertama teori labeling oleh Howard Baker dan juga Edwin Lemort. Teori ini menjelaskan bahwa seorang menjadi penjahat bukan hanya karena ia melanggar hukum, tetapi karena masyarakat menandainya sebagai penjahat. Seperti contoh seorang remaja yang sekali tertangkap mencuri, kemudian ia dicap sebagai pencuri oleh lingkungan sekitar. Akibatnya ia dikucilkan, akhirnya ia benar-benar menjalani peran itu. Yang kedua, teori interaksi simbolik oleh George Herbert Mead. Mead berpendapat bahwa makna dari perilaku manusia muncul dari proses interaksi simbolik.
Dalam konteks kejahatan seperti seseorang mungkin berperilaku menyimpang melalui hubungan sosialnya, misalnya dari teman sebayanya. Yang ketiga, teori konflik mikro oleh Irving Goffman dan lainnya. Menyoroti bagaimana peran sosial dan juga stigma membentuk perilaku manusia. Orang yang mendapat stigma penjahat akan mengalami diskriminasi sosial yang memperkuat perilakunya untuk menyimpang. Adapun kritik terhadap paradigma interaksionis, yang pertama, kurang menjelaskan akar penyebab kejahatan. Seperti paradigma ini tuh terlalu fokus pada proses sosial dan mengabaikan faktor ekonomi dan juga struktural. Yang kedua, yaitu sulit diterapkan dalam kebijakan hukum formal karena menekankan proses sosial, sulit menggunakannya sebagai dasar peraturan hukum yang konkret. Namun, paradigma ini sangat berpengaruh karena memperkenalkan konsep restoratif justice dan juga diversi yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan menghindari pemberian label negatif pada pelaku. Paradigma yang ketiga yaitu paradigma sosialis, juga sebagai paradigma yang terakhir yang juga dikenal dengan sebutan paradigma kritis atau radikal. Paradigma ini berkembang pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan ketimpangan sosial, politik, dan juga ekonomi di dunia. Adapun pokok-pokok pemikiran paradigma sosialis. Yang pertama seperti kejahatan adalah hasil dari ketimpangan sosial dan juga ekonomi. Dalam masyarakat kapitalis, sistem ekonomi yang tidak adil menciptakan tekanan bagi kelas bawah, sehingga mereka lebih rentan dalam melakukan kejahatan. Yang kedua, hukum dilakukan untuk melindungi kepentingan kelas penguasa, seperti kelompok yang memiliki kekuasaan menggunakan hukum sebagai alat untuk mengontrol dan juga menekan kelompok yang lemah. Baik, yang ketiga yaitu pelaku kejahatan sering kali adalah korban dari sistem. Banyak kejahatan muncul bukan karena pelaku jahat, tapi karena sistem sosial yang menindas dan juga tidak memberikan kesempatan hidup yang layak. Berikut tokoh-tokoh dan juga teori penting dari beberapa tokoh paradigma. Yang pertama yaitu Karl Marx menjadi inspirasi utama karena ia melihat bahwa struktur ekonomi dan juga kepemilikan modal adalah sumber ketidakadilan. Tokoh kedua yaitu Richard Quine menyatakan bahwa crime is a product of capitalism. Kejahatan muncul karena sistem kapitalis memaksa individu bersaing secara tidak adil. Tokoh yang ketiga yaitu William Campbell menunjukkan bahwa hukum seringkali berpihak pada kelas atas, misalnya kejahatan kecil seperti pencurian oleh orang miskin yang dihukum berat. Akan tetapi kejahatan besar seperti korupsi atau manipulasi ekonomi seringkali tidak tersentuh atau lolos dari hukuman. Adapun kritik terhadap paradigma sosialis. Kritik yang pertama yaitu paradigma ini dianggap terlalu ideologis dan juga politis karena sering memihak pada sudut pandang dari sudut pandang tertentu. Kritik yang kedua seperti kadang terlalu menyederhanakan kejahatan sebagai akibat dari sistem ekonomi tanpa mempertimbangkan faktor individu itu sendiri. Namun, kontribusinya besar karena mengingatkan kita bahwa keadilan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadilan sosial. Paradigma ini menuntut agar penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku,
tetapi juga memperbaiki sistem sosial yang melahirkan kejahatan. Kesimpulan dari ketiga paradigma ini, kita belajar bahwa kejahatan adalah fenomena yang sangat kompleks, tidak cukup dijelaskan hanya dari sisi individu. Kejahatan juga bisa dilihat dari sisi sosial, interaksi, bahkan sistem ekonomi dan juga politik. Paradigma positivis melihat kejahatan sebagai akibat faktor internal individu atau dalam diri penjahat itu sendiri. Paradigma interaksionis menekankan bahwa kejahatan terbentuk dari proses sosial dan pemberian label dari masyarakat atau sekitar pelaku kejahatan itu memberikan label kepada dirinya bahwa ia melakukan kejahatan, maka itu menjadi pendorong untuk ia melakukan kejahatan itu sendiri. Yang terakhir, paradigma sosialis melihat kejahatan sebagai hasil dari ketimpangan dan juga struktur sosial yang tidak adil. Dengan memahami ketiga paradigma ini, kita bisa memiliki pandangan yang lebih utuh dan juga kritis terhadap kejahatan. Kita tidak hanya fokus kepada cara menghukum, tetapi juga kita bisa mencegah, memahami, dan memperbaiki akar masalahnya. Akar masalah dari tindak pidana kejahatan itu sendiri. Demikian pembahasan lengkap tentang 3 paradigma kejahatan menurut Simeka dan juga Lee. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman semua bagaimana berbagai perspektif dalam kriminologi berkembang dan juga saling melengkapi. Jika kalian tertarik dengan topik ini, jangan lupa like. Oke? Agar lebih banyak memahami bahwa kejahatan bukan hanya sekedar perilaku, melainkan cermin dari kondisi sosial kita bersama. Terima kasih teman-teman. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.